Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Hadaratul mukarramin, para guru yang dimuliakan Allah, para asatidz, para pengajar, para sesepuh, khususnya Bapak Ayah Anda Bapak Kiai Imam Muhammad ini, semoga Allah Ta'ala menyertai keluarga dan masyarakat sekalian. Para guru kita yang hadir, Fadilatul Ustaz Muhammad Nur, Fadilatul Ustaz Ahmad Al-Bashir Hussein, Amanda Bapak Haji Muhammad Sahal, Bapak Muhsin, dan para orang tua yang hadir di malam ini. Segenap hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpul kita di tempat ini mendatangkan rahmat dari Allah, mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita di malam ini. Dan salawat kita semoga Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Fatihah untuk yang sedang sakit. Saudara-saudara kita banyak sakit di hari-hari ini, yang sedang isolasi mandiri juga di rumah masing-masing, di antara tetangga kita, sahabat-sahabat kita, dan kawan-kawan kita ada yang sedang isolasi mandiri. Yang sakit di antaranya Ibu Rohaina binti Rahmani, ibunya dari saudara Bapak Iman ya, atau Hermansyah Truson, dalam keadaan sakit ibundanya di hari-hari ini, dan juga Ustaz Ahmad Hisham bin Haji Murtahad juga masih dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakit mereka. Allah Ta'ala sembuhkan mereka, Allah berikan kekuatan kepada mereka, Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka hikmah dari ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang masih sehat, masih segar, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan kita, Allah Ta'ala selalu berikan kita rahmat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanggal 10 Februari, Rabu yang akan datang, tepatnya malam bulan apa, tanggal berapa? Ini apa sekarang? Rabiul Rajab, Ramadan. Ramadan aja. Ramadan ya? Hah? Ayo ramadan Islam, ramadan Islam ya? Hah? Tanggal 10 Februari, Rabu yang akan datang, di Mushola Al-Ihsan, Jalan Bangka 11C, RT 11 RW 10, Pelamambang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ke arah mana nih? Ke MTS ini? Arah sana, MTS belum. Mushola Al-Ihsan, Jalan Bangka 11C. Nanti biasanya di Facebook ketika di-share dan disebarkan infonya ada Google Maps-nya di situ bagi yang belum tahu. Ini berdatangan di sini Mushola Al-Ihsan. Ya, kemudian kita seperti biasa berbekali diri dengan permasalahan fikih yang penting untuk kita ketahui, terkhusus dengan berkaitan dengan jamaah. Di antaranya yang ingin saya ulang
sengaja tinggalkan Fatihah, sengaja nggak baca Fatihah. Kalau ada orang berjamaah jadi makmum nggak baca Fatihah sampai imamnya ruku, bukannya lupa tapi sengaja tidak baca Fatihah sampai imamnya ruku. Tentunya dia wajib baca Fatihah, tapi ketika imamnya sudah ruku dan dia baru baca Fatihah, menurut pendapat yang paling kuat dari para ulama mazhab Imam Syafi'i, ini makmum boleh ketinggalan dari imam untuk menyelesaikan bacaan Fatihahnya, tapi yang diberikan waktunya agak sempit. Kalau dia baca Fatihahnya kalau selesai dia baca Fatihah dan imam dalam keadaan i'tidal, maka dia boleh kejar imamnya dan gak batal sholatnya. Sholatnya gak batal kalau selesai baca Fatihah imamnya dalam keadaan i'tidal, apalagi kalau imamnya masih dalam keadaan ruku. Mungkin imamnya rukunya panjang, kalau dia bisa baca Fatihah selesai imamnya masih ruku lalu dia kejar. Dapat rakaat itu kalau imam udah ruku, dia kejar imam lagi ruku dan dapatkan ruku bersama imam. Tapi kalau dia dapatkan imamnya masih dalam keadaan i'tidal, dia masih boleh mengejar imam dan sah sholatnya makmum. Yang hanya rakaatnya nggak didapat. Bedanya itu, rakaatnya nggak didapat. Kalau makmumnya sudah selesai baca Fatihah mengejar imam, imamnya dalam keadaan i'tidal. Tapi kalau imamnya sudah rukun, sudah turun sujud, sedangkan makmum baru selesai Fatihah atau belum selesai Fatihah, maka makmumnya ini wajib niat mufaraqah, wajib niat berpisah dari imam. Kalau tidak niat berpisah dari imam, maka batal salatnya makmum. Kenapa? Karena ketinggalan dua rukun fi'li, ketinggalan rukuk, ketinggalan i'tidal. Nah, begitu. Saya ulang lagi biar nempel di otak kita dan nempel di ingatan kita. Kalau ada makmum dalam satu jamaah, ketika dia ikut imam dia tidak baca Fatihah, maka dia diam aja mungkin atau dibaca sunnahnya doang, Allahu Akbar, Alhamdulillah, itu Fatihahnya tidak baca sengaja sampai imamnya ruku. Kalau dia nggak baca Fatihah, saya ikut ruku imam, batal sholatnya karena Fatihah wajib dibaca. Tapi kalau imamnya ruku lalu kemudian dia baru baca Fatihah, tentunya dia ketinggalan, silakan boleh ketinggalan. Hanya kalau selesai Fatihahnya dibaca ini imamnya masih ruku, dia kejar ruku imam dan bersama imam ruku dapat tumakninahnya, rakaatnya didapat. Itu relatif. Tapi kalau imamnya sudah tidak baru selesai Fatihah, silakan kejar, sah salatnya makmum, tapi rakaatnya nggak didapat. Mestinya dia mesti tambahkan satu rakaat setelah imam salam nanti. Tapi kalau imamnya sudah mau sujud, turun ke bawah, dia selesai ataupun nggak selesai baca Fatihahnya, makmumnya wajib niat mufaraqah, wajib niat berpisah dari imam. Itu artinya mufaraqah. Artinya dia wajib sholat sendiri, tidak boleh lagi ikuti imam jadi jamaah. Niat pisah dari imamnya, sholat sendiri. Kalau dia tidak niat begitu ketika imamnya mau turun, ketika imamnya turun sujud, maka batal sholatnya makmum. Jadi kalau makmum ngotot juga mau ikut jamaah terus, padahal imamnya sudah ruku turun sujud, dia belum baca Fatihah, belum selesai Fatihah atau baru selesai Fatihah, maka batal sholatnya makmum. Gitu ya. Ini pengulangan kemarin, ya. Dan jarang terjadi,
tapi bisa aja terjadi. Nah, kemudian saya akan tambahkan sesuatu yang baru untuk misi yang akan datang, kita tambahkan insyaallah. Kita dengarkan beberapa menit dari pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Saudara Mazhar Hussein berkaitan dengan amanat yang beliau mesti sampaikan sewaktu itu dulu di wilayah Mampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa lana bi sahibil maqamin a'la wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang kita muliakan guru kita al-mukarram Al-Ustaz Kiai Khairullah Ramli, guru banyak umur dan syahrul afiyat, guru kita yang dari Bapak Kiai Muhammad Adani, guru banyak umur dalam syahrul afiyat, orang tua kita Bapak al-mukarram Haji Ahmad Sahan, guru banyak umur dalam syahrul afiyat, para asatidz, para guru kita, di antaranya Ustaz Muhammad Nur, dan para jamaah semuanya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan berbicara agak beda sedikit. Saya Ahmad Zarkasi sebagai penyuluh agama di Kementerian Agama yang bertugas di Kecamatan Mampang. Di antara fungsi penyuluh adalah berfungsi sebagai fungsi menjalankan fungsi informatif, memberikan informasi berkaitan dengan hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Beberapa menit ini saya akan sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan wabah yang sedang bahkan semakin meluas terjadi di wilayah kita, khususnya wilayah Kecamatan Mampang. Berdasarkan data yang kami terima dari gugus tugas COVID-19 di Kecamatan Mampang, sampai dengan tanggal hari ini, sampai dengan hari ini, hari Rabu 3 Februari 2021, ada sekitar 3.659 orang yang sudah dinyatakan positif. Dan pada hari ini, hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, bertambah sebanyak 13 orang yang positif terjangkit virus COVID-19. Untuk itu, hal-hal yang kiranya, apalagi tadi guru kita menyampaikan pembacaan doa, mengajarkan al-Fatihah untuk jamaah kita yang sedang sakit, ya, maka tetap kita jalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Yang sudah kita ketahui ada 3M, dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas kita. Apabila tidak ada keperluan yang mendesak, ya tetap di rumah. Hal-hal itu ya sudah dijalankan di majelis guru kita ini. Protokol kesehatan sangat dijaga oleh guru kita, dan ini dalam rangka menjaga kita, diri kita, dan keluarga kita yang kita cintai. Ya. Sudah diterapkan protokolnya dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, bahkan menurut surat keputusan gubernur tempat ibadah tetap dijalankan, hanya dibatasi kapasitasnya 50% dari sebelumnya. Artinya dengan menjaga jarak. Dan majelis ini, alhamdulillah, sebagaimana kita saksikan, guru kita sangat memperhatikan itu, sehingga bisa berjalan, pengajian tetap berjalan, dan kita menghindari kerumunan dengan cara seperti ini, menjaga jarak, kita hindari kerumunan. Dan di tempat-tempat lain juga kita hindari kerumunan,
karena sayang kita kepada kita dan keluarga kita yang kita cintai. Mudah-mudahan protokol kesehatan ini kita jalankan terus, ya, sampai wabah dinyatakan sudah berlalu dari negeri kita yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan keluarga kita dari wabah yang semakin meluas ini, dan Allah berikan kita sehat walafiat sampai akhir hayat kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apa minum ini yang dapat kami sampaikan. Kita itu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan tausiah dari Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya hormati guru mulia kita Fadilatul Ustaz Adailallah Kejasallah Alhamdulillah Ismail panjang dan amal dalam keadaan sehat dan afiat lahir maupun batin beliau. Semoga hajat-hajat beliau baik yang beliau telah minta kepada Allah dan senang beliau minta kepada Allah dan yang beliau lupa minta kepada Allah, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita wali Bapak Haji Muhammad Madani, semoga panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat dan afiat. Jadi dahulu kita Ustaz Ahmad Kasih Zain, Ustaz Muhammad Sahal, orang tua kita Bapak Muhsin, semoga beliau senantiasa memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita yang hadir, semoga semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, Islam, panjang umur dalam sehat wal afiat, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita ini dalam rangka menuntut dan mencari ilmu sekuler Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi berita alam, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beliau Rasul bersabda, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah la yuridu bidzalika illa wajhahu illa nadahu munadi minas sama' al-qumu maghfuran lakum qad qudilat sayyi'atukum hasanat." Tidaklah berkumpul satu kaum di suatu tempat, mereka mengingat Allah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mereka cari kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu mereka berseru, "Bangunlah kalian, sungguh dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Bukan hanya diampuni, bahkan diganti segala kesalahan kita, segala dosa kita dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu kita kemuliaan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau Rasul katakan, "Sallu alayya inna salata alayya zakatun lakum." Berselawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya selawat kalian kepadaku itu dapat membersihkan hati-hati kalian, dapat menggugurkan dosa-dosa kalian. Inilah yang kita harapkan kita berkumpul di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon dengan selawat yang kita baca, selawat yang kita tujukan kepada beliau Rasul. Semoga Allah ampuni dosa kita, Allah Taala maafkan segala kesalahan kita, dan Allah Taala angkat derajat kita. Kalau seandainya di zaman Nabi Musa alaihissalam, beliau diceritakan bahwa Nabi Allah Musa pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau di tempat khalatnya untuk turun, untuk mengurus seorang pemuda, untuk memandikannya, untuk mengapaninya, untuk menyolatkannya dan menguburkannya. Lalu beliau Nabi Allah Musa alaihissalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mencari seorang pemuda yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Allah Musa untuk mengurusnya. Lalu setiap Nabi Allah Musa ketemu seseorang, ditanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa. Kita tidak bisa mengenal atas tausiah yang beliau sampaikan. Semoga yang kita dengar tadi mendatangkan nur dan cahaya di hati kita dan di saudara kita. Allah Ta'ala berikan manfaat apa yang kita dengar semuanya di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Walhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang penguasa langit dan bumi yang menguasai semua alam semesta. Jengkal demi jengkal tak keluar dari kekuasaannya. Jengkal demi jengkal berada dalam genggamannya. Jengkal demi jengkal ada dalam pantauannya. Tidaklah satu seekor semut berjalan di atas permukaan bumi ini, melainkan langkah kakinya terjadi dengan izin Allah. Melainkan langkah kakinya Allah Ta'ala yang menciptakannya. Begitupun sel-sel yang kecil yang tak terlihat oleh mata tidak bergerak, melainkan dengan izin Allah Ta'ala yang maha perkasa dan maha kuat. Dia yang menguasai segalanya. Aku dan kalian berada dalam genggamannya. Jika ingin dia memanggil kita untuk kembali kepadanya, kapanpun dia akan panggil dan tak ada satupun yang dapat menghalanginya. Kapanpun dan dimanapun, sedang apapun dan sedang melakukan apapun, ketika ia ingin kita kembali kepadanya, maka saat itu dan di detik itulah kita akan kembali. Di jalankah, di tempat tidurkah, di rumah sakitkah, di hotelkah, di tempat peristirahatankah, di villa-villa mewahkah, dimanapun kita berada, maka saat kembali kita kepada Allah, maka akan kembali kepada Allah. Tapi kita memohon kepada Allah Ta'ala setelah kita kembali kepadanya. Jangan sampai kita mengucapkan seperti yang disebutkan Allah, ucapan orang-orang yang menyesal dalam Al-Quran. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan bima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah berfirman dalam ayat ini menghikayatkan ucapan sekelompok mereka di hari kiamat yang telah kembali kepada Allah Ta'ala menyesal ketika meninggalkan dunia. Ya Rabb, irji'uni, kembalikan aku ke alam dunia. La'ali amalu salihan bima taraktu kalla, niscaya aku akan mengerjakan amal saleh. Kalla, sama sekali tidak, kata Allah. Kau telah kuberikan kesempatan di alam dunia. Umurmu lah itu kesempatanmu. Kau berikan itu, tapi kau tak ambil kesempatanmu dengan menggunakannya sebaik-baiknya, dengan menggunakannya dalam taat dan ibadah kepadaku. Sekarang kau menyesal, tak ada manfaat untukmu. Percuma ucapanmu itu, akan Allah demikian berkata. Jangan ya Rabb, ketika hari kembali kami kepadamu, kemudian kau jadikan kami dalam golongan mereka yang mengucapkan ini di yaumil qiyamah. Ya Rabb, hindari kami dari kaum ini. Ya Rabb, jauhkan kami dari keadaannya. Ya Rabb, selamatkan kami dari kelompok itu. Amin ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan di saat ini, lalu kita gunakan untuk majlis
tempat ini, hadir berzikir di sini, mendengarkan tausiah yang bermanfaat ini, dan berselawat kepada Nabi Agung yang dimuliakan Allah. Dan akan kita lihat ketika amal ini dikabul di yaumil qiyamah. Setelah kita lihat di alam akhirat begitu besar pahalanya dan begitu menguntungkan dan membanggakan, kita berharap kita tidak pernah akan bangkit dari nikahnya. Ketika kita lihat besarnya pahala di hadapan Allah, bayangkan satu selawat yang kita ucapkan rahmat dari Allah Taala turun 10 rahmat. Satu rahmat dari Allah Taala untuk seseorang maka cukup untuk menyelamatkan dia di alam akhirat dari azabnya yang pedih, apalagi 10 rahmat. Dan Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran untuk siapa itu rahmat diberikan. Rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Fasa'atubuha lilladhina yattaqun walladhina hum biayatina yu'minun alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'anhum al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Allah jelaskan dalam ayat ini tentang rahmatnya yang dicari oleh banyak muslimin muslimat di penjuru dunia, yang dimohonkan oleh para awliya dan para muqarrabin dan para asfiya dan para abdal, dan bahkan dimintakan oleh para anbiya, dan di atas mereka bahkan diminta oleh Nabi Muhammad. Maka di dalam setiap salat fajar, sebelum salat fajar, Rasulullah berdoa dengan doa yang ma'ruf disebut dengan doa fajar. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'ri wa tarku biha al-fadhi, dan seterusnya. Ya Rabb, katanya Allah, katanya Rasul, katanya as'aluka rahmatan, aku minta kepadamu ya Rabb rahmah. As'aluka rahmatan tahdi biha qalbi, kau hidayahkan kepada hatiku dengan rahmat itu. Fadalammu biha syarati, dan kau kumpulkan urusanku yang terserat dengan rahmat itu. Dan banyak diminta oleh Nabi hal-hal yang semuanya beliau ingin mendapatkan semua dari Allah Ta'ala dengan berkat rahmat. Dan rahmat itu kata Allah Ta'ala dalam ayatnya tadi, fasa'abduha lilladzina yattaqun, aku akan tulis itu rahmat untuk orang-orang yang bertakwa, takut kepadaku. Ketika ini ayat turun sampai di situ, iblis mengatakan, setan mengatakan, ya aku ini takut kepadamu. Lalu Allah melanjutkan, walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nasrani, kaum Yahudi, mereka mengatakan, ya Rabb, kami beriman kepadamu, kepada ayat-ayatmu. Mereka beriman kepada Injil, yang Yahudi beriman kepada Taurat. Ketika disebutkan ini ayat, maka setan tidak masuk, karena setan tidak beriman kepada Injil, kepada Taurat, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis pun demikian. Maka mereka ini setan iblis dapat rahmat. Lalu Allah Ta'ala tambahkan, yang mendapat rahmat itu alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Tawrati wal Injil. Bukan cuma yang beriman kepada ayat-ayat Allah, Taurat dan Injil, tapi juga alladzina yattabi'una ar-rasul, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi, yang sifatnya adalah seorang yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban fit Tawrati wal Injil, yang mereka temukan ada dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Beliau ini menyuruh kalian yang
yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dia halalkan untuk mereka yang baik-baik dan dia haramkan untuk mereka segala yang khaba'ith, segala yang buruk-buruk. Dengan ayat tambahan ini yang ditambahkan oleh Allah Ta'ala setelah ia katakan walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan mereka orang-orang yang beriman kepada ayat kami, itu orang yang ikut Nabi Muhammad SAW yang nama beliau ada dalam Taurat dan Injil, maka tidak masuklah yang mendapatkan rahmat mereka yang bergabung dalam Nasrani dan Yahudi, yang tak musyrik, yang tak beriman dan mengikut dengan Sayyidina Muhammad. Maka beruntunglah kita ini. Bertakwa kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala. Bagaimana seseorang tidak takut kepada Allah Ta'ala? Pada virus saja pada takut. Virus saja pada takut. Kemudian dipakai itu yang masker di mana dia itu di tempat dia berada. Digunakan hand sanitizer, dicuci tangannya banyak-banyak dan sering-sering dengan sabun dan air yang mengalir. Kenapa? Supaya terhindar dari kejahatan virus ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahsyat, lebih kuat, lebih berkuasa dari ini virus yang lebih pantas untuk kita takut. Bertakwa kepada Allah, beriman kepada ayat-ayatnya. Alladzina hum bi ayatina yu'minun. Kalian masuk dalam kelompok ini. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi, yang mengikuti Nabi Muhammad an-nabiyyal ummi, dan tidak termasuk umatnya insyaallah. Diakui umatnya di alam akhirah dan diakui umatnya di alam barzakh. Ketika kita mendatangi tempat kita di alam barzakh, lalu diperlihatkan oleh malaikat munkar dan nakir sosok yang ada di hadapan kita dan mereka bertanya kepada kita, siapa itu orang? Insyaallah kalau kita akan mengenal wajah mulia itu, sosok yang bersinar itu, yang tidak lagi asing untuk orang-orang yang mengikutinya. Namanya Muhammad bin Abdullah, terkenal di langit dengan nama Ahmad, dan mempunyai banyak gelar Allah Ta'ala berikan untuk menandakan kemuliaan dan lebih di atas makhluk lain. Gelar Al-Rasul, gelar Al-Nabi, gelar Al-Muzammil, gelar Al-Mudaththir, gelar Yasin, gelar Toha. Nama-nama beliau dihitung oleh para ulama bahkan mencapai 1000 nama. Mana ada makhluk di dunia ini, mau binatang mau manusia, yang namanya mempunyai sampai 1000 orang. Dimiliki itu oleh Sayyidina Muhammad. Namanya mencapai 1000 nama. Fulan alias Fulan alias Fulan alias macam-macam. Ini ada 1000. Dan itu banyak terkandung tersebut dalam Al-Quranul Karim. Bahkan ulama mengatakan Allah Ta'ala tidak memanggil Rasulullah dengan namanya seperti yang panggil Nabi Musa dengan namanya, Nabi Isa dengan namanya, Nabi Ibrahim dengan namanya. Tapi Allah panggil beliau dengan panggilan lainnya yang menunjukkan kemuliaannya, karena Allah Ta'ala begitu mengagungkan sosok yang mulia satu ini, Nabi Muhammad, memberi syafaat kita Sayyidina Muhammad, membebaskan kita dari azab yaumil qiyamah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi, orang-orang yang mengikuti Rasul an-Nabi al-ummi, yang masuk dalam golongan ini, maka mereka lah yang ditulis oleh Allah Ta'ala mendapatkan rahmat Allah Jalla Jalaluhu. Beruntung mereka. Kita sebutkan dan kita katakan kepada mereka, ya bakhtakum, beruntung kalian wahai orang-orang tersebut. Kalian mendapatkan ittiba kepada Nabi yang disebutkan dalam ayat lain oleh Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau kalian cinta kepada Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikutin aku. Jangan ikuti jalan lain. Wala tattabi'us subul, kata Allah dalam ayat yang lain. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Ada yang menjamin keselamatan.
jalan Sayyidina Muhammad. Cuma jalan beliau yang mendatangkan keselamatan di dunia wal akhirah, di dunia wal akhirah. Kalau kita ikuti jalan Nabi, selamat dunia wal akhirat, selamat daripada kejahatan zaman dan fitnah zaman dan segala yang merugikan di setiap zaman. Jaminannya Al-Quran, jaminannya sabda Sayyidina Muhammad. Gak ada yang meragukan hal itu. Tapi yang seperti ini, seperti disinggung oleh ulama, sesuatu yang yakin, yang hampir menjadi sesuatu yang diragukan. Dicontohkan yang lainnya seperti kematian. Kematian itu yakin. Kematian itu hal yang yakin. Siapa yang ragu bahwasanya bakalan mati? Gak ada yang meragukan. Kalau ditanya itu bakalan mati apa enggak, mati bakalan. Orang yang enggak percaya Tuhan pun, yang ateis, gak beragama pun, kalau ditanya dia yakin gak bakalan mati, pasti dijawab pasti mati. Semua makhluk hidup, manusia itu khususnya meyakini pasti akan mati. Maka sehingga dalam Al-Quran disebut kematian itu dengan al-yakin. Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbak, sembahlah Tuhanmu Allah. Sampai kapan ya Rabb? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada al-yakin. Apa yang dimaksud yakin di situ? Kematian. Sampai mati sembah Allah Ta'ala, jangan sembah yang lain. Allah berkata dalam Al-Quran tentang wasiat Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ya'qub alaihi wassalatu wassalam ala Nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani inna Allah astaghfara lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat melainkan wafat kalian dalam keadaan muslim. Ya, sembah Allah Ta'ala, jangan yang lainnya. Sampai kalian berjumpa Allah dan sampai kalian bertemu dengan Allah Ta'ala, sampai roh itu keluar dari jasadmu, sampai itu kau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum keluar jasad dan roh dari jasad, jangan menyembah yang lain. Sebab nanti di hari akhir kita di dunia, di waktu sakaratul maut datang iblis dengan usaha terakhir, dan dia akan rayu kita untuk menyembahnya. Dan kita merasakan haus dan dahaga yang begitu dahsyat, dan dia punya air di tangan. Dia tawarkan kita air itu. Oh ini yang lain dia. Kita yang sudah terbaring kaku, tidak bisa lagi geraknya, bahkan telunjuk kita tidak bisa geraknya. Melihat alam yang tidak dilihat oleh orang lain dari saja. Sakaratul maut. Iblis ini memegang air di tangannya, air segar. Kita sedang kehausan, sedang dahaga, dahsyat. Lalu dia tawarkan air itu. Ketika dia katakan kamu air ini, untuk kita mengangguk dia. Yang mengangguk dia kemudian ditawarkan dari sembah dulu aku kalau kau ingin mendapatkan air ini, kata Iblis. Maka yang dibinasakan Allah Ta'ala di saat itu, dia akan berkata, bagaimana aku bisa menyembahmu, gak bisa menggerakkan badanku. Kata Iblis, cukup isyarat sedikit dari mana? Kasih isyarat sedikit dari mana? Dialog ini antara Iblis dengan orang yang mau meninggal. Maka Allah Ta'ala ketika ingin membinasakan orang ini dan mencelakakan dia di akhir umurnya, maka dia pun tergoda dengan riya Iblis. Lalu dia isyaratkan dengan matanya bahwa dia menyembah Iblis dan sudah wafat di dalam suul khatimah tanpa iman. A'udzubillahi min. Itu Allah Ta'ala katakan, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhan Allah sampai datang wafat itu. Kalau roh ini sudah keluar dari jasadnya, maka sudah aman kita itu dari goda Iblis dan segala rayuan. Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang hebat itu bahkan digoda oleh Iblis dan dirayu di akhir hayatnya, di akhir hayat beliau.
Iblis muncul di hadapannya ketika beliau menghadapi sakaratul maut. Kata Iblis kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini ulama besar, alim, tahu trik-trik setan dan jarak-jarak-jaraknya, mengerti betul. Muridnya Imam Syafi'i yang paling dibanggakan pendiri mazhab Hambali. Bukan cuma ilmu zahirnya yang banyak, juga ilmu batinnya lebih banyak. Kata Iblis kepada Imam Ahmad bin Hanbal satu muncul di hadapannya. Berkata Iblis kepada Imam Ahmad bin Hanbal secara terbuatnya, "Ya Ahmad," katanya, "Fawwattani ya Ahmad. Selama ini kau telah luput dariku, wahai Ahmad." Iblis tidak berhasil menjerat Imam Ahmad, menjegal Imam Ahmad, menjerumuskan Imam Ahmad ke dalam jurang maksiat dan dosa, ke dalam murka Allah Ta'ala. Tidak berhasil dia. Maka dikatakan demikian, "Fawwattani ya Ahmad, selama ini engkau telah luput dariku, wahai Ahmad." Imam Ahmad bin Hanbal bukan orang kemarin yang bisa ditipu dengan ucapannya. Kalau orang kemarin ketika dikatakan demikian, ketika mendengar ucapan demikian, Iblis telah gagal selama ini menjeratnya, bahwa dia telah luput dari jeratan Iblis, maka mungkin dia akan berkata, "Oh iya betul, oh iya betul, alhamdulillah." Oh ternyata Imam Ahmad bin Hanbal faham tentang ucapan Iblis, mana lari dan maksudnya, tujuannya apa. Dia ingin Imam Ahmad bin Hanbal merasa bangga bahwa selama ini dia tidak bisa dijerat oleh Iblis, dirayu oleh Iblis, dibinasakan oleh Iblis. Ingin itu yang diinginkan oleh Iblis dari dirinya, sehingga dia muncul-muncul di akhir umurnya. Imam Ahmad bin Hanbal paham. Lalu dia jawab, "La, tidak. Aku tidak luput, aku belum luput dari jeratanmu." Dan ketika beliau mengatakan "la", ini yang di samping-sampingnya tidak tahu dialog itu, karena itu dialog lain, sedang mentalkinkan Imam Ahmad bin Hanbal. La ilaha illallah. Seperti biasa kita di mana-mana sakaratul maut, mungkin di sampingnya ada yang membisikkan la ilaha illallah, berharap supaya orang ini mencapai la ilaha illallah sehingga wafatnya dalam husnul khatimah. La ilaha illallah. Imam Ahmad bin Hanbal bertepatan menjawab ucapan Iblis dengan mengatakan la, enggak. Kaget yang mentalkinkan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal enggak mau menjadi la ilaha illallah. Jika la ilaha illallah, maka dia pun mengatakan lagi la, enggak, sampai wafat. Wafat beliau dan orang semuanya pada bingung. Imam besar, ulama besar, salihin besar, dia dalam akhir umurnya mau ditampilkan la ilaha illallah, bingung jawabannya la, enggak. Sampai kemudian ada yang memimpikan di jendela beliau wafat. Yang bermimpi ini bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Imam, kenapa engkau ketika ditampilkan di akhir umurmu la ilaha illallah kau katakan la?" Lalu dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam mimpi orang saleh bahwa beliau tidak mengatakan itu untuk orang yang mentalkinkan, bahwa dia mengatakan itu untuk iblis yang sedang meraihnya dan mencoba menjebaknya. Beliau meninggal di saatnya itu, disolatkan oleh banyak sekali orang, bahkan rumah-rumah pada dipakai, rumah-rumah penduduk pada dipakai untuk sholat. Dan bahkan mereka sholat karena posisinya ada dekat dengan sahel, dengan pinggir laut. Bahkan mereka itu sholat di atas perahu-perahu karena nggak muat tempat. Puluhan ribu orang sholat di Imam Ahmad bin Hanbal. Itu semacam beliau, setingkat beliau masih digoda oleh syaitan dan coba dijerumuskan oleh syaitan bahkan di akhir umur. Bagaimana dengan kita? Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita di akhir umur ini. Semoga la ilaha illallah tertanam kuat di dalam hati kita. Semoga la ilaha illallah terus mengelilingi kita dari alam dunia sampai alamul barzakh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Bila ilaha illallah gak datang mudah
ilah dan bukan murah harganya la ilaha illallah. Mesti dibeli di alam dunia. Dibeli dengan apa? Dibeli dengan banyak menyebutin la ilaha illallah. Dibeli dengan terus banyak mengulangi la ilaha illallah. Dari itu kesempatan kepada orang yang isolasi mandiri di rumah, yang tadinya kerja keluar jadi kerja karena di rumah harus berdiam diri di rumah untuk urusan penyakit dan virus. Kesempatan ketika di rumah banyak-banyak gunakan waktu untuk zikir kepada Allah dan tadarruk mereka kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena di atas penyakit ini ada yang lebih berpuasa. Nangis di hadapannya dan mereka. Musibah kalau orang yang lagi isolasi mandiri, habis waktunya dia di dalam rumah nonton TV. Bangun tidur nonton TV, ngantuk tidur, bangun nonton TV. Di depan TV ketiduran, ngantuk bangun nonton TV lagi. Habis seminggu, 2 minggu, habisnya nonton TV. Habis nonton TV, mandi, makan vitaminnya mungkin. Nah, ini musibah. Lupa bahwasanya di atas penyakit ada yang lebih berpuasa. Di saat-saat seperti ini kita perlu sangat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata salah seorang sahabat, "Man nazalat musibah ala qaumin illa bidzal." Tidaklah sebuah musibah tak turun kepada sekelompok kaum melainkan karena dosa. Wa ma rufi'at illa bitaubah, dan tidak bisa diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah. Dengan taubat mereka kepada Allah taala. Orang ketika kehilangan mobilnya dicuri maling, mereka habis ya Allah nangis. Apalagi baru dibeli kemarin sore. Di motor cakep, harganya 20 jutaan, 30 jutaan, taruh depan rumah. Mengambil sebentar sesuatu, pulang keluar lagi, tiba-tiba udah nggak ada. Baru seminggu belinya, mereka habis. Nangis. Lebih dahsyat harusnya ada kepada Allah Taala dari tangis saja. Anaknya kecelakaan sampai wafat dan tubuhnya berdarah di sana sini, menangis ibunya, bapaknya menangis. Harusnya kepada Allah lebih menangis daripada itu. Karena kepadanya segala sesuatu dikembalikan, kepadanya segala sesuatu diadukan. Dan itu para ulama salaf ngajarin anak-anaknya dari sejak kecil, dari sejak ini perhatian anak yang punya anak, ini tarbiyah salaf perlu kita pegang untuk membiasakan anak-anak dari kecil sehingga terbiasa sampai dewasa. Kalau segala hajat itu diminta kepada Allah Taala dulu. Kalau orang-orang salaf kita, kalau ada anak minta sesuatu, anak-anak kita kan sering minta sama orang tuanya. Anak-anak kita kan sering diminta sama orang tua, minta sering sama orang tuanya. Dan minta apa nih? Minta baju, minta mobil-mobilan, ya, atau bahkan minta makan. Itu sering anak-anak. Ketika mereka ini para ulama salaf kita, anaknya ada yang minta sesuatu, tarbiyah dari mereka, salat itu 2 rakaat ngomong. Nanti ketika dia salat 2 rakaat minta Allah Taala, maka dia berikan. Lalu setelah diberi dia kasih, nih dengarkan Allah Taala kasih. Allah Taala rahmat mengendel, kasih sayang mengendel. Biar dibiasain kalau ada segala hajat, mau itu hajat duniawi, hajat ukhrawi, minta kepada Allah Taala dulu. Kita ini penyakit sampai saat ini belum kunjung juga habis masalahnya, bahkan semakin parah di kampung ini. Lalu berapa banyak yang minta kepada Allah di tengah malam nangis? Berapa banyak? 1%. Berapa banyak yang menangis pada Allah? Ya Rabb, farrijil kurub. Singkapkan ini segala bencana, singkapkan kesulitan ini. Kita punya segala sesuatu hadir. Tapi ketika mereka lupa dari Allah, mereka lupa dari Rasul, nggak mau kembali kepada Allah, nggak mau kembali kepada Rasul, maka
Bahkan yang isolasi mandiri maunya nonton TV lebih banyak daripada megang tasbih, berzikir kepada Allah Ta'ala, berselawat. Mestinya 5.000 kali dalam satu hari dan gak kemana-mana dalam rumah. Mestinya 5 juz dalam satu hari dan gak kemana-mana dalam rumah. Agar Allah singkapkan segala musibah yang menimpa dirinya secara khusus dan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam Quran, wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Waspada orang-orang itu alladzina yukhalifuna an amrihi, mereka yang melawan perintah Rasul. Waspadanya apa? An tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Akan ditimpa kepada mereka fitnah, ujian, dan akan ditimpa kepada mereka azab yang pedih di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Kapan itu terjadi? Kalau kita sudah abaikan perintah Nabi Muhammad, kalau kita sudah jauhi Sayyidina Muhammad, kalau renggang hubungan kita dengan Sayyidina Muhammad, kalau kita tak lagi peduli dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram, selamatkan kami di dunia wal akhirat. Angkat musibah ini dari kami dan dari kaum muslimin ya Rabbana. Dan tempat semua hajat kami kau kabulkan ya Rabb. Dan ketika kau takdirkan kami wafat di alam masa wabak, maka wafatkan kami dalam husnul khatimah. Tidak takut kami kecuali kepadamu ya Rabb. Tidak ada haibah dan kewibawaan dalam hati kami, melainkan haibahmu dan kewibawaanmu ya Rabbana. Ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikan kami orang-orang yang kau cintai ya Rabb, orang-orang yang kau pedulikan ya Rabb, orang-orang yang kau perhatikan ya Rabb, orang-orang yang selalu dalam bimbinganmu ya Rabb, orang-orang yang selalu dalam jalanmu ya Rabb. Dan dekatkan kami dengan Sayyidina Muhammad, dan dekatkan Sayyidina Muhammad ke dalam hati kami, sehingga tak ada yang lebih penting melainkan Rasulullah, tak ada yang lebih kami perhatikan melainkan Rasulullah, tak ada yang lebih kami pedulikan melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina biman hadait, wa'afina biman afait, wa tawallana biman tawallait, wa barik lana bima a'tait, wa qina birahmatik syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini majelis tidak ditutup dengan qasidah untuk doa penutup, dan malam Senin yang akan datang, malam Kamis yang akan datang di Mushola Ihsan, dan jamaah tidak pulang berkumpul ya, atau pakai berkerumun, ambil sendalnya dan langsung pergi pulang ke rumah. Dan ingat, makmurkan rumah untuk menjaga dari segala yang kita tidak inginkan. Makmurkan dengan Quran dan sholawat, dengan Quran dan sholawat. Ini memang 100 hari dalam satu hari. Kalau masuk di atas Sayyidina Muhammad, kalau ada Sayyidina Muhammad itu paling mudah sholawat itu. Kalau masuk di atas Sayyidina Muhammad, kalau ada Sayyidina Muhammad 100 hari dalam sehari dibaca paling 5 menit ya, karena sudah selesai. Maka Allah telah jaga kita semuanya, Allah telah berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad ala sallaita wa sallim wa barik wa ala Muhammadin wa ala Allahumma atina min ilm wa zayyinna bil ilm wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah wa jammilna bil salam wa aqina bil taqwa wa sirat wa idna ya rabbi wa liqatin nadama. Wa